gitu. Jadi terbuka untuk umum gitu. Untuk umum dalam artian untuk mereka yang terangkul atau tergabung dalam aplikasi Grab Merchant kita bersama seperti itu. Nah, again, sekali lagi kenapa saya kekeh karena saya rasa merchant kita tuh lagi hari gini gitu ya butuh dana bantuan buat operasional resto, dana bantuan buat ekspansi atau pengembangan resto, dana bantuan buat renovasi, buat beli alat makan, alat bantu dapur segala macam. Semoga 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 ini saya doakan ya yang kalau yang di sini tampil atau yang hadir di ngobrol hari ini sekitar 25 orang gitu ya bisa dapat dana abadi semua biar restonya bisa disokong gitu dengan dana abadi dari Grab gitu ya bekerjasama dengan Money Baik gitu. Oke, mungkin sebelum aku masuk ke materi, aku mau ada pesan-pesan sponsor dulu aja, teman-teman. Ini buat informasi aja ya bahwa kita apa namanya teh? Oke, sip. Kita itu masih ada promo nih buat yang belum pakai Superbank aja ya. Kayak kalau buat misalnya ada Kang Dodi lah, ada Mas Yoni juga ya, ada Bu Lurah juga gitu ya. Udah nggak bisa pakai nih kayaknya karena ini cuma buat mereka yang belum apa namanya teh belum punya Superbank gitu ya. Oke, bentar, kok begini sih? Oh, deh. Oke, yang buat mereka yang belum punya Superbank aja, kita tuh masih ada cashback promo cuman dari ngobar kita ini aja, ada cashback Rp10.000 buat teman-teman merchant yang sekarang juga download Superbank, account Superbank, daftar di Superbank gitu ya, masukin email, masukin nomor KTP, selfie sama KTP, tenang aja ini bukan pinjol, jadi teman-teman aman datanya kita keep di Superbank dan Grab gitu ya. Lalu di situ masukin nanti ada tulisan masukkan kode referral ya di halaman sebelum tanda tangan gitu lah istilahnya, masukkan kode referral. Nah, di situ masukin tuh Super Teras, SUPERTERAS, Super Teras. Kalau udah di situ nanti kita akan lihat datanya di back end gitu ya, di belakang. Kalau teman-teman memang baru download dan baru pakai Super Teras gitu ya, kita langsung gas kirimkan Rp10.000 nggak pakai diundi ke akun masing-masing Grab Merchant di Superbank gitu ya. Yuk, kalau ada yang download, silakan download sekarang. Belum download, silakan download sekarang pakai Super Teras. Nanti Kak Sarah akan bantu untuk nge-track down biar bisa di reimburse atau di disburse dikirimkan ke teman-teman kalau berhak mendapatkan cashback 10.000 ya. Gitu. Oke, sip. Itu dari pesan-pesan sponsor. Mas Lukman udah punya ya. Mungkin boleh lah nih yang udah punya kasihlah jempol-jempolnya lah di apa sih istilahnya kalau di TikTok teh di tap-tap gitu ya, di tap-tap gitu layarnya gitu ya. eh Kalau memang sudah gitu ya, di tap-tap, di jempol-jempol, dikasih hati love-love gitu ya. Mangga, widih, widih, rame, rame, rame. Oke. Yuk pakai Superbank biar cash flow aman. Yes, makasih ya Mas Yudi. Mas Yudi udah pakai nih, restonya udah pakai Superbank. Jadi cairnya nggak nunggu-nunggu sehari lagi tuh udah nggak zaman. Pokoknya langsung cair aja hari itu juga ya, gitu. Oke, kita lanjut. Oke, halo Geprek Bonsor Bundu Ranai. Selamat bergabung. Oke, kita lanjut yuk. Oke, apa sih itu dana abadi gitu ya? Kenapa namanya dana abadi gitu? Karena dana abadi itu berarti ada dana yang akan Grab sanggupi untuk selalu tersedia setiap tahunnya untuk membantu mitra-mitra kami yang tergabung di Grab Transport kayak GrabCar, GrabBike dan juga di delivery gitu ya atau di GrabFood, GrabMart dan juga Grab Kios gitu kan ya. Nah, dana itu sebenarnya setiap tahun kita siapkan, kita usahakan untuk ada buat merchant kita, buat mitra-mitra kita gitu ya. Dan bentukannya tuh buat apa aja sih gitu ya. Kita tuh ada macam-macam. Dari yang mulai tersimpel, kita kasihin ya. Kan kita sama-sama tahu ya, minyak lagi mahal. Beras lagi mahal, apalagi yang lagi mahal. Ada daging ayam mungkin lagi kurang baik gitu harganya atau telur gitu ya. Kita bisa kasih voucher makanan dan sembako buat teman-teman bisa diputar lagi tuh buat nambahin modal bahan makanan, bahan minuman di restorannya ketika untuk berjualan gitu ya. Atau mungkin dipakai buat di resto sendiri nggak apa-apa. Atau sorry, di dapur rumah sendiri nggak apa-apa juga. Itu silakan gitu. Terus berikutnya kita tuh juga ada dukungan operasional bisnis gitu ya. Ini yang buat ekspansi resto, buat beli alat-alat berat resto gitu kayak entah kulkas lah, kompor lah, apa gitu ya. Beli panci baru gitu ya. Nah, itu ada total dana sekitar 2,5 M
gitu ya, untuk bantu para mitra kita di Grab Merchant operasional restonya atau tokonya gitu ya. Mau beli edisi, mau beli edisi itu kayak mesin itu ya, yang buat nyetak apa namanya teh, buat nyetak stroke gitu misalnya, atau mau beli showcase kulkas baru, mau beli etalase baru, mau benerin genteng, lantai lantai kamar mandinya pecah, silakan dipakai kalau dapat gitu ya, mangga gitu. Ini dana ini digunakan untuk keperluan bisnis, operasional harian juga gitu ya, termasuk juga buat beli token, beli pulsa, beli bayar tagihan listrik resto atau listrik rumah pun mangga dipakai kalau terdapat gitu ya. Nah, berikutnya ini juga ada spesifik dana lagi nih sekitar 1,9 M, wah gede kan ya, buat khusus buat pengembangan resto nih, yang tadi yang saya bilang ya, mau bikin apa namanya cabang baru lah, mau apa namanya ngembangin apa tuh istilahnya, kita udah punya cabang di kota kita yang utama, kita mau buka cabang di kota sebelah atau di kecamatan sebelah, bisa pakai dana dari ini juga gitu. Nah, ini semua niat kita untuk meningkatkan kualitas dan juga produktivitas para merchant kita gitu ya, dengan dana yang kita siapkan dari dana abadi GrabFood ini. Oke, siapa aja sih yang boleh dapat gitu ya? Nah, yang boleh dapat tuh sebenarnya ya tadi aku udah bilang ya, tentunya Grab Merchant kita semua boleh dapat, ya GrabFood lah, ya GrabMart lah, mangga silakan dicoba gitu ya. Nanti aku juga akan kasih tutorial langsung ke gimana caranya daftarnya gitu ya. Tapi secara umum semua Grab Merchant kita yang dimana tuh mitranya Grab di Indonesia gitu ya, berhak untuk mencoba mendapatkan dana abadi tahun ini seperti itu ya. Oke. Tapi kita mau coba utamakan merchant-merchant yang memang belum dapat dana abadi ya teman-teman ya. Jadi biar gantian gitu, jangan jangan sama terus gitu ya, biar adil gitu ya. Oke, oke. Aku coba cek chatbox. Mau buka cabang supaya saya dulu Mas Joko jualan ikan bukan ayam. Ya bisa, baik Kak. Masuk, masuk. Oke, Mas Amar buat fullin stok bahan baku packaging mantap tuh kan. Iya betul, betul Mas Amar. Bisa juga tuh buat stok-stok ya dari gula. Semoga beruntung kali ini. Iya, aduh amin. Nah nanti aku juga kasih ini ya tips ya gimana caranya biar lolos gitu sebenarnya. Oke. Terus juga dari eh, demi sambal bakar Galif harus sudah 2 tahun ya usahanya. Nanti kita lihat sama-sama ya apa kriterianya seperti apa ya. Gitu. Ya dong, kalau pada belum dapat, ayo jangan malas ngisi dokumennya nanti ya. Oke, lanjut dulu. Nah, nanti aku akan buka link ini bareng-bareng. Kita habisin dulu slide ke belakang, biar nanti kita sama-sama tutorial bareng. Kalau lagi megang laptop gitu misalnya ya, atau mungkin lagi di nonton nobar kita, kalau bisa dikecilin layarnya terus langsung buka browser sama-sama, mungkin boleh kita bareng-bareng tutorial ya. Gitu. Nah, ini mungkin tampilannya dulu. Untuk tanggal pendaftarannya itu, nah ini makanya udah tinggal, aduh udah dekat banget ya. Tanggal 7 Oktober tuh terakhir. Jadi teman-teman merchant di sini, GrabFood, GrabMart, ayo segera didaftarin. Nggak ada ruginya buat nyoba gitu ya. Yang rugi itu kalau nggak nyoba justru. Siapa tahu kan lolos ya. Gitu loh. Oke. Nah, nanti kita ada waktu sekitar 1 bulanan gitu ya, atau 3 mingguan gitu untuk menyeleksi nih siapa yang berhak dapat gitu ya. Pengalaman saya nih ya, untuk apply modal begini, kita tuh harus atas share deh. Cuman intinya kita tuh harus benar-benar meyakinkan penyelianya atau meyakinkan si siapa namanya si benih baiknya gitu ya. Kenapa sih kita tuh butuh gitu? Harus ada cerita unik yang harus dipush. Nanti aku coba kasih di mana tuh trik-triknya gitu ya. Oke, nanti sepanjang bulan November kita akan coba ada pengumuman penerimanya. Nanti untuk pengumumannya pun nanti akan coba kita angkat juga ke komunitas kita biar teman-teman bisa lihat inboxnya. Oh, udah ada pengumuman tanggal segini, mangga dicek inboxnya gitu. Nanti kita juga sundulin di komunitas kita di Perwira Merchant. Nah, juga komunitas Facebook di Indonesia lainnya ya kayak Jagoan, ada Perwira Jabar, ada Jawa Jabar, ada dari Soraya segala macam. Kita akan sebar pengumuman ya, gitu. Nah, antara November sampai Desember atau ya sekitar bulan itu kita ada waktu untuk distribusi hadiahnya juga gitu ya. Kalau udah didapatkan mangga gitu ya dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Kalau udah dapat voucher makanan, dapat voucher sembako, jangan dijual lagi gitu ya. Jangan diduitin gitu maksudnya. Jadi dipakai gitu buat beli bahan dapur gitu. Karena teman kita ada beberapa nih merchant habis diberikan voucher belanja gitu ya, ini dijual lagi lah orang buat kalian gitu ya, buat teman-teman merchant sekalian, ngapa dijual lagi gitu ya.
Oke, langsung dipakai voucher belanjanya kalau semuanya dapat seperti itu. Oke, sip. Mas Edi Purwanto Kak Dery, apakah kalau sudah daftar di program beasiswa anak aja masih bisa daftar di dana abadi Kak Dery? Kayaknya ini program Grab Scholar ya Pak Edi ya? Setahu saya, kalau Grab Scholar itu dia, kita kan memang banyak program ini ya, donasi ya, ke masyarakat gitu ya. Salah satunya memang Grab Scholar. Grab Scholar itu kayaknya beda kanal deh Mas, karena Grab Scholar itu memang fungsinya untuk pendidikan dan pengembangan keterampilan merchant dan keluarga gitu. Itu beda program. Kalau ini kan fokus untuk pengembangan resto gitu ya. Mungkin Mas Edi dicoba aja ya. Mangga, dicoba aja kan aku tutorialnya. Sip, keren. Kalau ada siapa lagi yang nanya nih? Kayaknya udah ya. Waduh, sudah terlanjur ngirim data, apakah boleh ngirim lagi? Ngirim gak usah dua kali sih ya, karena nggak sama aja ya dari warung karisma. Siapa aja belum dapat? Siapa aja sih yang dapat? Tentu belum pernah dapat masa tahun lalu dapat lagi waran. Ya, ini kita coba sisirkan benar-benar yang sudah dapat tahun lalu. Kita coba untuk benar-benar tidak kita prioritaskan yang belum dapat gitu ya. Daftar selalu gagal di foto produk. Mungkin sinyal nih Mbak Atik. Kalau memang karena ini, silakan keluar dari browser, restart HP-nya, masukin lagi datanya ya. Bu Rosalina belum pernah dapat, mudah-mudahan tahun ini dapat. Amin, didoain Kak Ika, semoga kebagian karena belum pernah daftar. Lah, belum pernah daftar, makanya belum kebagian. Oke, coba ya, Kak Ika ya. Tahun ini dapat, amin, Kak Desti aku aminin. Pokoknya yang berdoa semoga dapat diaminkan. Kak, kalau satu kakak bisa gak kalau satu kakak bisa gak ajukan misalnya istri sudah ajukan suami, ya jangan dong, Mbak Tina kan Mbak Tina masih satu kakak kan yang dapat keluarga nanti bisa jadi ini loh bisa jadi warning loh nanti di apa namanya di benih baiknya karena benih baiknya itu akan menyeleksi loh bukan kami loh gitu ya pokoknya jangan nice try ini jangan coba-coba berhadiah gitu ya kalau emang udah coba satu kali ya udah berdoa aja biar dapat gitu satu kakak satu pelamar ya teman-teman sekalian ya kan tadi makanya tadi ditanyakan tuh dimintain kakak nanti kita akan ada formulirnya dimintain kakak nomornya berapa nanti kalau ketahuan daftar dua kali ayo ntar bisa bisa malah ada sama sekali gitu ya karakternya seperti apa yang oke mungkin aku ini kayaknya aku laptopnya udah mau habis baterainya nih kak dari apa yang sudah lakukan iya kalau belum lolos bukan berarti karena yang lain dapatnya dua kali ya Pak Edi ya emang karena memang belum rezeki kayaknya gitu ya satu oke, mau restonya 27 atau 324 gitu ya Bapak Ibu sekalian. Mau restonya berjuta-juta, tapi kalau masih dalam satu kakak dan KTP yang diajukan pun masih dalam satu nicknya, masih dalam satu kakak, terhitungnya tetap satu. Gitu ya. Oke, lanjut. Oke, info tambahan betul. Nah ini GF sekali lagi ini Grab hanya sebagai penyedia dana gitu ya dan juga memfasilitasi proses pendaftaran dan pendanaan peserta aja nih. Seleksi semuanya itu menjadi apa namanya tanggung jawab dan juga kewajiban dari Benih Baik. Jadi mereka yang punya tampuk utama punya kekuasaan utama untuk memilih siapa yang berhak untuk mendapatkan mendapatkan dana abadi tahun ini gitu ya. Yang pertama, yang kedua adalah ini udah ada call centernya nih, WhatsApp 0821 0821 2355 9523. Sekali lagi WhatsAppnya Benih Baik nih di WhatsAppin aja 0821 2355 9523 gitu ya dicatat mungkin kan kasarnya boleh kepikin ya kak ya di chatbox ya biar Mas Fikri bisa langsung copy paste, copy dan tempel, salin tempel ke kontak masing-masing gitu ya. Yang punya banyak resto, apakah wajib resto semua? Oh wajib, ya satu aja sih Bapak. Tadi kan udah bilang ya, kalau misalnya punya resto 27 dengan 27 cabang berbeda, tapi kalau ownernya cuma satu, ya ownernya ya cuma kembali cuma satu ya. Gitu. Kalau daftar sebelum tanggal 7 gimana Kak? Harusnya datanya tetap terekam ya Pak Arpan ya. Gitu ya. Oke, sip, lanjut. Nah, aku mau langsung ke tutorialnya aja, baru kita ke pertanyaan jawab ya Bapak Ibu sekalian ya. Tutorialnya ada di sini. Bentar. Aku tadi udah coba-coba juga sih sedikit-sedikit gitu ya. Nih. Oke.
layarku sudah kelihatan. Sorry. Kok layarku udah pindah layar belum ya? Belum pindah layar ya? Oke, aku udah besarkan layarku nih ya. Kayaknya belum pindah layar ya. Dua resto beda owner tapi satu kakak. Nggak boleh ya Kak Tina. Aduh ya ampun dari tadi dibilang ini. Sebentar, kayaknya belum ke share ya. Aku coba ada share lagi ya. Oke, ini dia. Oke. Sekali lagi ya Kak. Satu owner, satu kakak, satu KTP gitu ya. Hanya untuk satu kali daftar gitu ya. Gitu. Kak, bagaimana itu untuk baru bergabung? Ya, ini Kak Aro Cabuse, aku lagi share ya. Satu kakak aja ya teman-teman sekalian ya. Oke, yuk langsung. Teman-teman ketika buka tadi ya bunyibaik.com tadi ya kan tadi ya Kak Sarah ya. Ketika tadi buka websitenya bunyibaik.com nanti Kak Sarah mungkin juga bisa langsung copy paste ke dalam chatbox gitu ya. Terima kasih cepetan deh. Bentar, websitenya tuh yang ada di sini. Ya, chatbox. Di chat aja Kak Sarah. Udah di chatbox enggak? Sudah ya, oke. Sip. Nah, ketika kakak masuk ke link yang dikasihkan sama Kak Sarah barusan, gitu ya. Nah, di situ kakak langsung aja tuh, Bapak Ibu sekalian, Grab Merchant gitu ya. Langsung aja scroll ke bagian pejuang UMKM. Nah, gitu. Nah, di situ Bapak Ibu sekalian bisa langsung dapat laman seperti ini ya. Ada tulisan apresiasi dana abadi Grab for Good pejuang UMKM gitu. Nah, ini kita langsung diisiin aja nih. Misalnya nih nama alamat email, ini saya contohin aja ya dari Rovino. Nah, ini langsung at Gmail atau at Yahoo nih ketik diklik aja. Biasanya kan Gmail ya. Nomor HP dimasukin, nomor HP yang terdaftar sama WhatsApp dimasukin juga. Tapi kalau misalnya nomor WhatsApp sama, klik aja sama dengan nomor ponsel gitu ya. Ntar dia langsung nembak gitu dari kiri ke kanan gitu ya. Gitu. Nah, berikutnya adalah langsung nih masukin nama lengkap. Harus sama ya dengan KTP. Misalnya dari Rovino, ya ketahuan nama saya. Nah, terus ini tanggal lahir saya, 26.05.1992. Nah, 1992. Nah, ini cuma pura-pura aja ya. Jenis kelamin saya laki-laki, alamat lengkap surat KTP, Jalan Wahyu 3, contoh aja. Alamat domisili, kalau saya sih copy paste aja gitu ya. Kalau saya tinggalnya sama-sama di alamat saya yang di KTP, ditulisnya sama. Kalau alamat domisilinya yang sekarang beda dengan alamat KTP, misalnya kita perantau ke Jakarta, KTP kita di Boyolali misalnya. Yang nama alamat lengkap KTP di Boyolali masukinnya, alamat domisili masukin di Jakarta. Oke? Gitu. NIK-nya masukin aja, ini ada 18 angka kalau nggak salah, ya pura-pura ya, bukan NIK saya. Nah, nomor kartu keluarga, masukin juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, makanya kita mintakan nomor NIK sama kakak kartu keluarga kakak gitu ya. Karena ini untuk memastikan pemenangnya itu memang berhak dan memang belum pernah menang atau belum pernah mendapatkan dana abadi sebelumnya. Kita usahakan banget benar-benar yang rata gitu ya, gitu. Apalagi tadi aku lihat ada yang belum pernah dapat gitu ya, belum pernah dapat apa namanya teh, belum pernah dapat dana abadi gitu ya sebelumnya. Semoga tahun ini dapat karena kita berusaha untuk benar-benar rata. Yang belum dapat itu yang akan dapat seperti itu. Oke, nah di sini unggah foto kartu keluarga. Ini foto ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, fotonya harus diunggah gitu ya. Eh, Enaknya sih pakai laptop ya. Kayaknya kalau kayak gini mah. Kalau pakai apa namanya tuh, kalau pakai HP agak rumit ya untuk cari filenya. Jadi kalau di dekat rumah lagi ada warnet atau tetangganya punya laptop, pakai dulu laptopnya paling cuma 15 menit daftarnya ya. Di sini masukin filenya bisa diklik browse atau di apa namanya explore gitu ya, atau di drag and drop atau ditarik dari folder langsung cemplungin ke sini gitu bisa juga gitu. Nah, berikutnya ini harus tepat ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini nama industri atau mikronya mungkin tulisan aja di nama yang kita masukkan ke dalam aplikasi Grab Merchant atau di aplikasi Grab Merchant nama merchantnya ya. Contohnya gini, nama restorannya Sky Coffee Strip
Nah, strip itu biasanya ada nama lokasi tuh, misalnya Gandaria, Gandaria Utara misalnya. Tulis kayak gini, bentuk usahanya apa nih? Kuliner, kelontong, toko pulsa, agrobisnis, otomotif, kerajinan tangan lainnya. Kalau Bapak Ibu di GrabFood, tulisnya kuliner. Bapak Ibu di toko kelontong, kalau di GrabMart biasanya toko kelontong ya, kebutuhan sehari-hari gitu. Ya warung lah, ya warung yang toko sayur lah gitu. Jangan salah isi ya. Gitu, kuliner saya coba ya. Terus provinsi tempat industrinya Jakarta misalnya, DKI Jakarta langsung klik aja. Kabupatennya Jakarta Selatan misalnya. Terus usaha saya udah berapa lama sih? Jadi ini bukan usaha, sorry kecepatan ya maaf. Ini tuh bukan usaha kapan masuk Grabnya, tapi dari kapan sih udah punya brand ini gitu. Misalnya udah 5 tahun gitu ya. Lalu sosmednya apa? Nah ini harus punya sosmed nih berarti nih Bapak Ibu sekalian. Sosmednya dilengkapin. Ini bukan sekedar biar eksis ya, tapi biar kita juga lihat sepak terjangnya seperti apa macam-macam kita dalam usaha memakmurkan atau menyiarkan restonya di aplikasi Grab Merchant gitu. Misalnya Sky Coffee gitu ya. Nah gitu. Apakah usaha Anda sudah terdigitalisasi, terdaftar sebagai merchant? Sudah dong, kan udah merchant ya? Ada Grab Merchant gitu ya. Pilih Grab Merchant. Omset penghasilan per tahun tulis aja kurang dari 300 juta gitu ya. Kalau lebih, nah ini masalahnya gini sih, kalau logika saya ya. Semoga niat Bapak Ibu sekalian di sini ya, saya doain omsetnya lebih dari 300 juta dalam setahun, amin. Ya, tapi biasanya kalau misalnya pinjaman modal lah, apa namanya tuh, eh, apa pinjaman modal atau dana segar gitu gitu dari bank itu kan kita butuh yang memang dibutuhin bantu maksudnya yang emang kurang dana gitu ya. Jadi ini bukan kita ngakal-ngakalin sistem, tapi lebih ke kayak menurut saya pilih aja yang kurang dari 300 juta gitu. Biar yakin ya teman-teman dari apa namanya benih baiknya yakin bahwa oh Bapak Ibu kalian memang butuh dibantu nih gitu karena semuanya omsetnya kurang dari 300 juta gitu ya. Oke? Kalau yang 300 juta lebih, amin, alhamdulillah selamat gitu ya. Gitu. Oke. Apa yang Anda lakukan agar usaha Anda, ini pertanyaan berikutnya ya, apa yang Anda lakukan agar usaha Anda dapat memiliki nilai tambah atau unik? Nah, ini Kak, Bapak Ibu sekalian bisa tulis ini, mungkin menunya tidak, menunya unik dan sesuai dengan selera masyarakat misalnya ya. Coba direfleksikan ke diri sendiri, kira-kira apa sih yang bikin resto kita tuh unik? Kenapa kita mau jualan barang ini, makanan ini, minuman ini, atau alat ini di resto kita atau di toko kita? Gitu. Apa yang kita lihat di masyarakat yang atau di pasar belum ada, kita misalnya adain gitu ya. Atau kita mengcapture atau menangkap eh, potensi kesukaan masyarakat dengan resto kita itu monggo juga bisa di apa namanya di masukin ke sini ya. Jadi curhat aja gitu, nggak apa panjang aja. Semakin menurut saya Bapak Ibu ya, semakin niat saya kan pernah beberapa kali gitu yang ngelamar buat permodalan segala macam gitu ya. Ada nulis saya juga, jangan males, jangan ngasal. Semakin niat, semakin ya bisa dibilang semakin panjang gitu ya, semakin komprehensif tulisan kita, ada kemungkinan besar apa kita diberikan dana tersebut karena kita aja niat daftarnya gitu loh. Jadi mereka akan nggak pikir dua kali bisa ngasih kita, tapi bukan berarti kita berbohong juga atau membuat-buat cerita, tapi benar-benar dibuat komprehensif ceritanya. Jangan sependek-pendek kalimat gitu ya, jangan kalimatnya yang rapi, jangan pakai emoji, jangan pakai singkatan-singkatan gitu ya, biar penyeleksinya itu bacanya juga dengan baik gitu ya, gitu. Oke, lalu berikutnya data industri. Nah ini dia nih. Nah ini sebenarnya kayak kalau Bapak Ibu sekalian kayak proposal bisnis gitu ya. Kira-kira nih saya tanya lagi ke Bapak Ibu sekalian nih. Sebagai misalnya Bapak Ibu sekalian yang mau ngasih modal ya, gitu ya, ke orang. Kriteria apa sih yang kita cari biar kita tuh mempercayakan dana kita tuh buat si peminta modal ini gitu loh. Apa yang membuat kita bisa yakin bahwa modal kita tuh bakalan dipakai sama mereka, bakalan dipakai sama orang yang kita kasih modalnya dan bertanggung jawab gitu ya. Misalnya bilang aja, oh saya mau, misalnya nih ya, saya punya resto offline, udah pakai dine out deals misalnya gitu ya. Tapi resto saya per dolarnya bocor.
Ya kan betulin pergola tuh kan nggak sejuta 2 juta ya kan mahal banget gitu pergola atau kayak atap itunya ya apa tuh ya pergola lah pokoknya itu bocor misalnya. Oh, saya butuh modal nih buat tutup pergola saya, buat benerin pergola saya, biar konsumen saya datang ke offline bisa lebih nyaman, makan di tempat, nggak kena cipratan air, nggak kena cipratan ya tetesan genteng dan sebagainya gitu. Bikin ceritanya seemosional mungkin, sespesifik mungkin dan seunik, nggak unik lah ya, serelevan mungkin yang Bapak Ibu sekarang punya kasus. Contoh lain misalnya, contoh lain misalnya, eh saya jualan ayam geprek gitu ya. Tapi karena harga ayam lagi meroket, mau nggak mau saya eh, naikin harga dikit biar tetap ketemu margin saya gitu misalnya. Nah, tapi saya nggak mau ngorbanin konsumen saya. Makanya saya ini butuh suntikan dana nih dari dana abadinya Grab nih buat nutup margin tersebut biar konsumen saya itu tetap balik ke saya dan tetap nikmatin harga yang terjangkau dari resto saya gitu misalnya. Oke, tuh dibikin, pokoknya dibikin ceritanya itu benar-benar dalam gitu ya, benar-benar ada solusinya gitu ya. Pakai pola masalah, solusi, dan harapan gitu ya. Masalah apa yang mau kita betulin dengan dana tersebut, solusi apa yang kita akan mau kerjakan kalau dapat dana tersebut, dan harapannya apa nih ketika kita udah dapat dana tersebut gitu ya. Itu di internalisasi saja tuh, didalamin aja gitu ya. Isi di sini curhat aja. Nah, saran saya nih Bapak Ibu sekalian, udah pada bisa pakai chat GPT kan? Udah pada bisa pakai apa AI kan ya? Apa tuh istilahnya kalau kita AI lah pokoknya ya. Di sini boleh dong kasih jempol tahu AI itu apa? Jempolnya mana jempolnya? Kasih jempol, kasih jempol, kasih hati gitu. Nah, tahu AI ya. Nah, buka tuh ChatGPT di internet. Mungkin bisa aja itu tulis kasih aja prompting di atau kasih tulisan di ChatGPT-nya buatkan deskripsi restoran saya menjual ayam geprek dengan omset segini gitu misalnya. Ntar dia akan bikin itu tulisannya sendiri. Nanti Bapak Ibu tinggal cek doang gitu. Tinggal cek doang bener nggak apa enggak tuh apa yang disampaikan ChatGPT sama saya sama apa namanya tuh sama apa yang dibayangin sama kita gitu ya. Terus mungkin bisa juga tulis nanti kan ini apa rencana bagaimana Anda menggunakan dana bantuan. Bilang tulis juga di GPT tujuan saya oke, saya contohin aja tapi atau sekarang saya contohin deh. Bentar. Biar kebayang ya, biar nggak ngawang-ngawang gitu ya. Saya buka ini ChatGPT saya nih. Karena kita masih open ya? Masih ada ya? Oke. Oh, jangan yang Grab. ChatGPT aja. Oke. OpenAI ya. Ini banyak dapatnya nih Bapak Ibu sekalian nih. Ini saya pakai bahasa Inggris bentar ya. Aduh, pakai login dulu lagi. Bentar. Oh ya, aku coba login bentar. Oke. Nah, sip. Misalnya ya, saya contohin ya. Tuliskan, coba saya zoom nih. Nah, tuh, kelihatan ya semuanya ya. Tuliskan rencana restoran. Tadi kan restoran saya nama pura-puranya Sky Coffee ya. Bila mendapatkan dana abadi Grab, cita-cita niatnya untuk membetulkan genteng, membetulkan pergola tempat makan dine-in agar konsumen lebih nyaman. Klik enter. Tuliskan rencana komprehensif. Nah, tuh, keren nggak tuh? Nah, nanti ini cuma tinggal ini aja nih, tinggal disesuaikan aja tuh.
Misalnya, ini tadi aku contohin aja nih, dari rencana ChatGPT ini, Bapak Ibu sekalian bisa buat kondisi pergolakan sekarang kan bocor tuh. Berarti butuh pergolakan baru, butuh apa tuh, apa namanya, biaya perbaikan tuh berapa duit, gimana cara perawatannya, pencahayaannya tuh gimana kalau buat restonya malam-malam, terus ventilasinya gimana, fiturnya gimana, implementasi proyeknya seperti apa, yang komprehensif. Kayak gini nih, kalau bikin proposal Bapak Ibu sekalian ya. Gitu, oke? Nah ini bukannya di copy paste ya, bukan di copy salin tempel ya. Nanti ketahuan loh sama apa namanya, sama dana abadinya gitu, sama si, ya Allah, kok hilang? Oke udah. Nanti ketahuan sama si ininya, si penyeleksinya, gitu, oke? Pokoknya intinya pakai ChatGPT aja, dirapihin dengan baik gitu ya. Gitu. Nah, ini juga pertanyaan buat yang berikutnya. Tantangan perjuangan Anda merintis mengembangkan bisnis. Nah, ini juga bisa nih. Aduh, Kak Sarah ada charger nggak ya, Kak Sarah? Pinjam deh sebulan. Ini laptop aku mau mati soalnya. Bapak Ibu, kalau takut tiba-tiba keputus karena laptop aku habis baterainya ya. Aku lupa ngambil charger soalnya. Tinggal 9 menit lagi. Oke. Aku punya waktu 9 menit lagi. Aku mau tutorialkan caranya tantangan tantangan dan perjuangan Anda dalam merintis bisnis, ya kan? Nih, tulis aja GPT nih. Ceritakan secara komprehensif tantangan saya dan perjuangan saya ketika merintis bisnis. Nanti masukin di sebelah, di titik 2 gitu ya, terus masukin di sebelahnya. Apa namanya tuh, masukkan, sertakan perjuangan cari modal kecil, memulai dari, ini contoh aja ya, memulai dari gerobak kecil di restonya ada di gang gitu, ya, gitu aja. Lalu sekarang pelan-pelan naik, klik enter, gitu ya. Terus dia muncul lagi sendiri tuh. Nah, dia bikin sendiri tuh Bapak Ibu sekalian, lihat nggak? Ya kan? Jadi enak gitu loh. Sekarang tuh teknologi itu membantu kita. Gitu. Oke? Nah, dia masih panjang nih. Ceritanya masih panjang nih. Gitu. Oke. Nanti ini tinggal dibaca lagi, diringkesin lagi, lalu ntar di copy paste ke sini nih, dicopas gitu ya, di copy saling tempel ke sini. Ketika sudah, tinggal klik kirim. Gitu ya. Tadi ada yang nanya, kok nggak bisa submit internet, biasanya connection, atau karena website lagi traffic gitu ya. Kalau nggak bisa, coba restart HP-nya, restart laptopnya, lalu coba lagi. Esai-esai kayak begini, saran saya masukinnya di sebuah dokumen dulu. Jadi kalau harus restart lagi, dicoba lagi, tinggal copy paste lagi aja tuh, di copy esainya, masukin ke kolom, copy esainya masukin ke kolom. Kalau masih nggak bisa submit, refresh lagi. Bapak Ibu, namanya juga usaha ya. Kalau usaha kan berarti harus ada perjuangan. Kalau perjuangannya cuma sekedar karena nggak bisa submit, masa mau menyerah? Bener nggak? Gitu. Jadi lebih baik kalau bukan mati. Katanya entak lagi mesti mandek gambarnya. Halo Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Suara udah masuk lagi belum ya?
Kayaknya tadi Masih. aku keputus soalnya laptopku yang di sebelah mati. Ini aku pakai laptopnya Kak Sarah ya. Makanya namanya di situ Sarah ya, bukan Diri. Gitu. Oke. Sip. Itu tipsnya dari aku aja. Ini kalau Bapak Ibu sekalian tertarik untuk apa namanya, untuk belajar tentang ChatGPT, belajar tentang cara gimana menulis menu gitu ya, itu bisa nanti kita buatkan kelas di apa namanya di program Merchant biar nanti Bapak Ibu sekalian belajar. Tapi buat sekarang kita mungkin fokus dulu ke apa namanya, kita fokus dulu ke tadi yang benih baik tadi ya. Nanti kan tadi linknya udah kita kasih ke Bapak Ibu sekalian, jadi biar Bapak Ibu sekalian bisa langsung daftar aja gitu ya. Pakai ChatGPT. Caranya bikin yang komprehensif, bikin yang baik, jangan jangan bukan berarti berbohong atau dibuat-buat, tapi dibikin komprehensif benar-benar cerita dari dalam hati gitu ya, biar penyelidikannya sadar dan yakin untuk apa namanya memberikan dana tersebut untuk Bapak Ibu sekalian seperti itu ya. Oke, mungkin dari aku itu aja Bapak Ibu. Aku coba nyalakan lagi laptopnya, cuman aku pindahkan lagi ke Kak Sarah ya sekarang ya. Silakan Kak Sarah. Oke, terima kasih Kak Dery untuk pemaparannya. Oke, mungkin aku mau reminder juga nih buat teman-teman yang belum isi G-form kita ya, yang kesan ngobar. Boleh banget nih diisi, karena kalau kalian isi dapat kesempatan nih buat dapat Grab gift ya. Grab gift senilai Rp100.000 untuk 3 orang pemenang. Itu. Untuk yang belum isi G-formnya, aku kirim ulang ya, teman-teman ya. Sebentar. Oke, boleh nih diabsen teman-teman perwira yang udah isi G-form, kesan ngobar, boleh kasih komennya ya. Karena sesi kita sebentar lagi juga udah akan selesai ya. Oke, mungkin aku bisa sambil baca-baca komen juga. Kalau ada yang ketinggalan nih pertanyaannya. Jangan lelah belajar dan mencoba kembali. Wah, bener banget nih, Mas Lukman. Oke. Oke teman-teman, mungkin kita sebentar lagi bakal tutup ya sesi untuk mengisi G-formnya supaya bisa kita undi sebentar lagi nih pemenangnya ya. Kita hitung aja 1 menit lagi ya teman-teman untuk yang belum ngisi. Ini reminder terakhir ya, silahkan G-formnya diisi supaya ngobar kita ke depannya kontennya makin variatif lagi nih ya. Kalau ada komen, ayo dong Kak ngundang Duta Perwira atau ngundang Ibu Lurah, nah boleh banget nih kita ajak nanti ya. Duta Perwira kita dan juga Lurah Serabi gitu ya untuk mengisi ngobar kita berikutnya. Linknya sudah ada di pin ya Kak, paling bawah bisa dilihat yang pin komen, udah ada di situ linknya ya. Oke, kita cek admin dulu apakah aman ya untuk travel kita. Wih, lumayan banyak banget nih teman-teman yang join hari ini. Oke, mungkin sudah bisa kita hitung mundur teman-teman. Kita hitung mundur dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
dan 1. Oke. Sudah kita tutup ya sesi untuk ngisi G-Form feedback ngobar ya teman-teman. Nah, mungkin sambil admin siapin layarnya, aku juga mau baca komen lagi nih. Ada yang ketinggalan nggak tadi ya? Kalau masih ada pertanyaan dari teman-teman yang belum terjawab, boleh nih di-share lagi supaya nanti bisa kami share lagi ya jawabannya. Mungkin akan di-share di halaman Facebook kita ya, di Perwira Grab Merchant. Oke. Untuk kakak admin, kalau sudah siap, boleh di-share layarnya ya, supaya kita bisa mengundi 3 orang pemenang travel kita hari ini yang akan mendapatkan Grab gift senilai Rp100.000. Lumayan banget ya buat belanja bahan baku gitu ya. Hari ini kan bahan pokok lagi mahal ya teman-teman Perwira ya. Oke. Nah, kita tunggu sebentar. Ini layarnya sepertinya sudah terlihat. Oke. Kita langsung undi saja ya pemenang pertama, silakan admin. Wah, kok agak. Wih, Kak Tinawati, selamat Kak. Kak Tina ini kayaknya hoki banget ya, sering menang ya di ngobar ya. Oke, boleh ke pemenang berikutnya, silakan admin. Apalagi nih yang bakal beruntung hari ini dapat Grab gift, lumayan banget buat belanja ya. Belanja di GrabMart gitu. Geprek Bos Nur Buduran, selamat Kak. Oke, jangan lupa di screenshot. Oke, aku bantu untuk screenshot layar. Kita ke pemenang terakhir ya teman-teman. Layarnya masih, oke. Dan pemenang terakhirnya adalah Warung Karisma Pakis Jajar. Selamat Kak. Wah, ini aku baru denger nih. Kayaknya anggota baru ya, atau baru ikut ngobar. Oke, selamat semuanya buat teman-teman. Untuk para pemenang nanti bakal kita hubungi ya melalui DM fanpage Instagram. Pengiriman hadiah kurang lebih 2-3 hari kerja ya. Kalau misalnya kita nggak bisa hubungi via DM, nanti kita bakal mention via Facebook page gitu ya, untuk klaim hadiahnya. Oke, mungkin ngobar kita hari ini sekian dulu ya. Semoga ilmunya, informasinya tersampaikan dengan baik yang dari Kak Diri tadi sharing perihal dana abadi. Semoga juga bisa bermanfaat buat teman-teman merchant, dan semoga insya Allah yang ikutan daftar lebih baik, daftar dana abadi bisa lolos gitu ya. Oke, selamat sore teman-teman, supaya melanjutkan bisnisnya semoga lancar selalu. Salam sehat dan sampai ketemu lagi di ngobrol berikutnya. Selamat siang.